Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dulu keduanya menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat tersebut berkaitan dengan Big Bang Theory, yaitu teori terbentuknya alam semesta yang menyatakan bahwa pada awalnya alam semesta merupakan satu kesatuan. Kemudian terjadi ledakan besar yang menghasilkan pecahan-pecahan dan meluas. Teori Big Bang ini adalah teori penciptaan bumi yang paling diakui di era modern saat ini. Kesesuaian yang harmoni antara Al-Quran dengan teori Big Bang adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Hal ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Ceramah yang bertemakan sains dan teknologi ini disampaikan dalam rangka buka puasa bersama keluarga besar PTA Padang di Musala Al-Hikmah, Pengadilan Tinggi Agama Padang waktu itu. Ceramah disampaikan menjelang berbuka di hadapan pegawai dan semua tenaga honor PTA. Di dalam Al-Quran terdapat beratus-ratus ayat yang menyebut tentang ilmu pengetahuan dan sains yang merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilmu dan turunnya disebut sebanyak 778 kali. Selain itu, sains juga merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan fakta setiap kali umat Islam melaksanakan ibadah memerlukan penentuan waktu yang tepat. Contohnya, dalam melaksanakan sholat menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji semuanya memiliki waktu tertentu, dan untuk menentukan waktu yang tepat diperlukan ilmu astronomi yang memang termasuk dalam ilmu sains. Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan ini bertolak belakang dengan pandangan para ilmuwan barat yang sebagian besar berpaham materialis. Mereka menganggap ilmu pengetahuan tidak dapat disatukan dengan agama. Bahkan para pemikir barat sekarang ini berada di tengah-tengah peperangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Hampir tidak mungkin mereka sekarang ini menerima kenyataan adanya pertemuan secara mendasar antara agama dan ilmu pengetahuan. Secara historis, timbulnya pemikiran tersebut sebenarnya dilatar belakangi oleh sikap antipati gereja terhadap ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Itulah sebabnya para ilmuwan Kristen pada zaman dahulu seperti Galileo Galilei dihukum mati oleh gereja karena kaum agamawan dengan ilmu di Eropa itu disebabkan oleh sikap radikal kaum agamawan Kristen yang hanya mengakui kebenaran dan kesucian kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sehingga orang-orang yang mengingkarinya dianggap kafir dan berhak mendapatkan hukuman. Di lain pihak, para ilmuwan mengadakan penyelidikan ilmiah yang hasilnya bertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh pihak gereja atau kaum agamawan. Akibatnya,
Tidak sedikit ilmuwan yang menjadi korban oleh penindasan dan kekejaman pihak gereja saat itu. Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan sesuatu yang saling berhubungan dan melengkapi. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran Islam. Bukti bahwa Islam merupakan agama yang menekankan pengembangan ilmu pengetahuan adalah dengan ditemukannya ratusan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang petunjuk untuk memperhatikan bagaimana cara kerja alam di dunia ini. Tidak kurang dari 750 ayat Al-Quran memberikan gambaran kepada manusia agar memperhatikan alam sekitarnya. Selain itu, biasanya ayat-ayat yang membahasnya diawali maupun diakhiri dengan sindiran-sindiran seperti, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mendengar? Apakah kamu tidak melihat? Sering pula diakhiri dengan kalimat seperti sebagai tanda-tanda bagi kaum yang berpikir, tidak dipahami kecuali oleh ulul albab. Demikianlah mujizat terakhir Rasul yang selalu menginginkan manusia untuk mendengar, melihat, berpikir, merenung, serta memperhatikan segala hal yang diciptakan Allah di dunia ini. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Pada surat Ar-Rahman ayat 19-20 dijelaskan bahwa Allah telah membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, namun keduanya tidak dapat bercampur. Dua lautan yang tidak bercampur ini terletak di Selat Gibraltar, selat yang memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol.